Assalamualaikum semuanya kakak-kakak semua. Sebelumnya terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya bicara. So, apa kabarnya semuanya? Kaifahalukum? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kakak-kakak semua, saya sangat senang secara pribadi bisa bertemu lagi sama kakak-kakak sekalian. Mau membagi ilmu nih sekarang. Saya berniat membagi ilmu tentang cara mengelola emosi. Ini tuh benar-benar dari kemarin banyak banget yang request. Jadi karena waktunya kita cuma dikasih sebanyak 15 menit, kita mulai supaya kajiannya bisa lebih maksimal. Langsung aja ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kalau misalnya ada apa-apa, bisa sambil dicatat aja. Jadi nanti kita perbanyak di sesi tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, sekarang di sini adalah tagline-nya Emotion Intelligent. Jadi selain kita perlu pintar ilmu-ilmu yang mempelajari tentang fisika, kimia, atau teman-teman lagi belajar gimana caranya komunikasi yang baik atau apapun itu, kita juga perlu yang namanya Emotion Intelligent. Di sini ada grab your water. Hashtag ini ngingetin kita supaya kita minum ya nanti kalau ngantuk, karena kadar oksigen kita supaya cukup. Nah, di sini juga ada tagline angry or happy. Maksudnya apa nih? Jadi kita tuh di dalam hidup tuh selalu punya pilihan, kita mau marah atau kita mau senang nih. Itu tuh sebenarnya ada di dalam pikiran kita sendiri, ada di dalam hati kita sendiri. Kita bisa milih apapun keadaan di luar tubuh kita. Orang yang paling bisa menyakiti hati kita adalah diri kita sendiri. Kita nggak akan sakit hati ketika misalnya kita nggak ngebiarin orang lain untuk menyakiti hati kita. Jadi kita bisa milih, kita mau bahagia atau mau marah. Oke, kakak-kakak sekalian, kita lanjut. Di sini ada struktur neuron sama bagian otak manusia. Kenapa saya tampilin ini di slide awal? Karena supaya ngingetin kita bahwa Allah udah kasih sama kita. Ini sebuah struktur susunan otak yang sangat kompleks, teman-teman semua, kakak-kakak semua. Kita bisa lihat di sini ada neuron yang memiliki ribuan USB mungkin ya kalau bahasa kita. Kalau misalnya di laptop itu cuma muat 3 sampai 5 USB. Kalau neuron kita ini saling menyambung satu sama lain bisa ribuan USB, yang kecepatan pengirimannya tuh lebih cepat dari komputer dimanapun, lebih cepat dari komputer tercanggih di zaman sekarang. Itu adalah struktur tubuh yang Tuhan kasih, yang Allah kasih buat kita. Jadi supaya kita sadar bahwa kita adalah makhluk terbaik yang diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi, difasilitasi dengan otak yang begitu bagus, Masya Allah, Subhanallah. Jadi di sini sangat kompleks. Jadi ini yang mengatur semua letak emosi kita dipengaruhi sama ini nih. Kalau rusak otak kita udah hilang kemanusiaannya, gak bisa berpikir. Di sini ada functional magnetic resonance imaging. Di sini itu ada berhubungan dengan perasaan dan pikiran kita ya, berhubungan dengan adanya fMRI. Ini tuh dapat mendeteksi otak manusia. Jadi semakin canggih teknologi, kita harusnya semakin dapat merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita jadi paham, karena tahu bahwa apa yang Allah ciptakan itu nggak pernah ada celah. Dan di sini karena kecanggihan teknologi, harusnya kita lebih banyak berpikir, bukan malah menjauh dari agama, malah makin membuktikan ciptaan Allah yang agung ini. Nah, jadi di sini struktur otak manusia ada lobus frontalis, ada lobus parietalis, occipitalis, lobus temporalis yang termasuk otak besar, ada juga otak kecil di bawahnya, otak kecil. Tengah-tengahnya ada sistem limbik. Sistem limbik ini adalah sistem yang mengelola emosi, teman-teman, berkaitan sama emosi. Yang paling saya mau tekanin di sini adalah lobus frontalis. Ini tuh minggir, otaknya gambarnya minggir ke kiri ya. Jadi kalau misalnya kakak-kakak sekalian pegang dahi kakak-kakak, nah di sini itu ada dalamnya lobus frontalis. Makanya hati-hati kalau kejedot, karena ini terkenalnya berhubungan sama ingatan sama daya pikir kita. Nah, kenapa saya mau ngingetin sama ingatan? Karena ini yang berhubungan sama emosi. Biasanya emosi kita tuh muncul kalau kita ingat suatu ingatan yang kadang sangat membuat kita bahagia, sangat membuat kita sedih. Nah,
Di sini kan tengah-tengah ada limbic system. Jadi kalau misalnya dilihat di sini nih, kalau misalnya dilihat depannya itu lobus frontalis, kalau dilihat depannya lobus frontalis, maka limbic system ini masih berhubungan sama lobus frontalis ini, masih saling kena gitu. Jadi saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi maksudnya apa? Ketika kita memiliki ingatan-ingatan ini nih, ketika emosi negatif muncul, maka itu akan mempengaruhi, menimbulkan emosi negatif. Maka untuk langkah preventif supaya emosi negatif ini gak muncul adalah kita mengubah ingatan-ingatan itu menjadi makna yang positif dengan memperbanyak ilmu pengetahuan. Jadi kakak-kakak sekalian di sini jangan bosen buat mencari ilmu ya, jangan bosen buat ikut-ikut kajian supaya kita bisa mengubah makna segala sesuatu yang negatif di dalam hidup kita itu bisa kita ubah menjadi positif. Walaupun membutuhkan proses, membutuhkan waktu, apa salahnya berusaha? Nah, ini ada sistem limbik. Nah, sistem limbik ini ada hipokampus, ada amigdala, ada hipotalamus. Bisa dilihat ya teman-teman fungsinya buat apa. Nih ada hipokampus yang paling bawah itu berhubungan sama emosi, cara kita untuk belajar dan juga ingatan kita juga di sini ada di hipokampus. Nah, amigdala ini biasanya yang mengatur kita haus atau lapar dan kebutuhan seksual ataupun kebiasaan kita. Nah, hipotalamus di sini mengatur bagaimana peredaran darah di dalam tubuh kita. Jadi satu nih Bu, otak segede gini Bu, lebih kecil dari paha kita ya Bu ya. Astagfirullahaladzim kalau dibandinginnya sama paha. Maksudnya gimana ya? Otaknya cuma sebagian kecil dari tubuh kita gitu, tapi sangat mempengaruhi keseluruhannya. Nah, ini ada tipe-tipe emosi yang keluar dari amigdala tadi. Maksudnya apa sih? Kenapa dijelasin dulu bentuk-bentuk struktur otak supaya kita tahu Bu, bahwa otak kita ini segala sesuatu yang berhubungan ini mempengaruhi bagaimana ekspresi itu keluar. Ekspresi itu di sini ada jenis-jenis emosi negatif, ada takut, ada sedih, ada apatis, ada rakus, ada marah, ada sombong. Dan emosi-emosi ini Bu, gak boleh kita biarin menetap di dalam tubuh kita, menetap di dalam otak kita. Tubuh kita ini Bu, kalau misalnya otak doang, udah berapa otak Bu? Cuman tubuh kita ini cuman dikasih fasilitasi satu otak yang makanya harus dijaga banget pikiran kita ini. Mempengaruhi keseluruhan aspek yang ada dalam tubuh kita. Harus dijaga, jangan dibiarin emosi-emosi negatif ini untuk menetap. Jadi gimana cara supaya mengelola emosi dengan baik? Karena segala emosi itu perlu diterima, perlu untuk dirilis. Setiap emosi itu perlu dikeluarin. Nah, di sini ada level-level emosi. Yang pertama ada di dalam Islam, level emosi itu ada 3. Ada nafsu lawamah, ini seperti apati, sedih, takut. Ada nafsu amarah, di sini seperti nafsu, marah, sombong. Nah, setelah melewati fase-fase meninggi emosi ini, maka akan muncul yang dinamakan zona ikhlas sama energi positif. Ada di nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini adalah posisi di mana kita perlu membiarkan pikiran kita berada di sini. Semangat, menerima, damai, mendapat pencerahan. Gimana caranya supaya naikin ke sini? Biasanya yang di bawah nih, apatis nih Bu. Sedih, takut itu jangan dibiarin lama-lama. Maka kita naikin lagi emosinya, kita biarin naik lagi emosinya. Diri kita ini ke nafsu, ke marah, nyalahin keadaan, semuanya salah. Gak ada yang ngerti, gak ada yang paham. Biasanya marah, gak ngerti harus kayak gimana. Maka nanti akan muncul rasa sombong. Sombong ini Bu, ketika misalnya kita sudah melakukan yang terbaik, ketika aku udah baik, aku udah apa, aku udah berusaha yang terbaik, aku tuh udah baik, sama temen aku tuh udah baik, kenapa sih dia kayak gitu? Aku tuh udah selalu bisa nerima keadaan dia, kenapa sih dia kayak gitu? Aku tuh udah sabar sama dia. Muncul rasa berbangga diri, lebih tepatnya bangga diri ya, bukan sombong. Jadi setelah sombong ini kita bisa nenangin dengan cara dipeluk, didengarkan, atau diusap-usap. Nah nanti dia ketika ini bilang aja, iya ya kamu udah sabar, ya kamu udah lakuin yang terbaik, kamu itu udah melakukan yang baik, kamu tuh udah sabar banget sama dia, kamu tuh udah baik sebenarnya, udah kamu tuh
udah deh kamu tuh nggak salah, nanti maka dia akan bersemangat. Iya ya, aku tuh kayak gini ya. Nanti akan muncul perasaan untuk ya udah deh. Nanti kalau misalnya kita sedang kehilangan seseorang ataupun apa, maka nanti kita akan muncul lagi kesadarannya setelah kita berbangga diri. Ya aku harus semangat, aku harus mengganti posisi emosi aku ini untuk lebih baik. Maka nanti ada perasaan menerima keadaan yang ada, berdamai dengan keadaan. Maka setelah kita menerima segala sesuatu yang ada di dalam tubuh kita, menerima segala sesuatu yang ada di luar kita, keadaan kita, karena keadaan itu mendewasakan kita sebenarnya, maka akan muncul rasa damai, rasa tenang nih, jauh nih naiknya. Dari menerima ke damai itu jauh naiknya tuh. Ini yang paling kiri yang ada 0 dan 50 itu adalah frekuensi emosi. Jadi di sini nih ada elektroencephalograph. Di sini kita bisa jadi tahu setiap emosi itu punya frekuensinya, punya level-level frekuensinya masing-masing. Maka ketika kita susun setiap emosi, ternyata bisa jadi tangga kayak gini nih. Makin kita ada di nafsu mutmainah, maka energinya itu, frekuensinya itu makin tinggi, mempengaruhi seluruh aspek di dalam tubuh kita. Nah, jadi gimana cara untuk menghilangkan setiap kesulitannya ini? Nah, jadi Allah kasih nih di hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Hakim dan Baihaqi, siapa saja yang rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaiannya bagi setiap permasalahannya, dan Dia akan memberinya rizki dari jalan yang tak terduga. Maksudnya apa? Jadi ketika kita marah, kita mengucapkan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ternyata Bu, ketika kita mengucapkan astagfirullahalazim nih, itu tuh kadar oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita itu lebih banyak dari kadar oksigen yang biasa kita hirup tanpa mengucapkan astagfirullahalazim. Jadi ketika kita beristighfar, itu kita kalimat-kalimat istighfar itu Allah telah buat supaya karbon dioksidanya itu keluar dulu dalam tubuh kita, Bu. Jadi ketika astagfirullahalazim, keluar dulu karbon dioksidanya, terus kita hirup. Nah, ketika kita hirup, itu kadar oksigennya lebih banyak masuk. Maka nih, selain membuat kita tenang, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya. Maka solusinya itu diurusi semuanya sama Allah, dan kita diberikan rizki dari jalan yang terduga-duga, membuat hati kita tenang dan kita dapat rizki dari Allah. Kita menyelesaikan masalahnya dengan cara yang berkah, dengan cara yang Allah suka. Di sini ada wasabirina fil ba'sa'i wadzara'i wa hinal bas. Ulaika lazina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Nah, ini sebuah masalah-masalah, kita kadang ngerasa kesempitan, ngerasa kita dalam sebuah penderitaan yang tidak ada ujungnya, kita sampai bingung di mana, ataupun dalam peperangan. Maksudnya peperangan itu bisa dalam hati kita atau di luar kita ya. Maksud peperangan ini banyak tafsirnya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Maka orang-orang yang sabar, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Jadi Allah tuh kasih masalah di dalam kehidupan kita untuk menguji kesabaran kita. Apakah kita menjadi orang yang benar imannya? Apakah kita tetap menjadi orang yang bertakwa atau keluar dari iman tersebut? Atau malah kita cari jalan pintas. Kita cari jalan pintas yang gak Allah suka. Itu yang bahaya. Maka di sini banyak orang yang bilang sabar tuh ada batasnya. Kata siapa? Batas sabar itu sebenarnya manusia sendiri yang buat. Padahal Allah bilang, innama yuwafus sabiru ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi sebenarnya sabar itu pahalanya yang tanpa batas, bukan ada batasnya. Karena semua orang yang sabar, Allah kasih pahala mereka tanpa batas. Jadi Allah kasih ujian kepada kita semua supaya kita bersabar, supaya kita mendapat pahala yang terus-menerus, gak ada batasnya. Nah, di sini ada energi meridian, gak bisa saya jelasin karena waktunya udah habis. Di sini hanya orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi teman-teman, dekatkan teman-teman sama orang-orang yang
membantu teman-teman buat sabar ya. Jangan deket sama orang-orang yang bilang bahwa sabar itu ada batasnya. Udah deh lo, jangan terlalu banyak sabar, capek tahu hidup sabar terus. Kata siapa? Padahal setiap dalam kesabaran yang kita tahan sabar itu pahalanya itu ngalir terus tanpa batas. Allah kasih solusi di setiap permasalahannya, dan Allah kasih kita pahala tanpa batas dengan kesabaran tersebut. Dimasukkan ke dalam orang-orang yang beriman dan bertakwa. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dengan sabar atas emosi yang telah kita kendalikan dengan cara yang benar. Mungkin teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya MC karena waktunya agak lebih sedikit. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.